Selamat datang di PUS, pesan untuk setiap hati dari Urincan Siahaan. Hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah analogi sederhana yang mungkin sering kita lihat, tapi jarang kita renungkan dan perhatikan. Pernahkah sahabat PUS mendengar bunyi dua gelas yang berdekatan? Ketika dua gelas ditempatkan di dua tempat yang berdekatan dan kemudian tersentuh sedikit saja, kita pasti mendengar suara dentingan, bukan? Nah, sahabat, hari ini kita akan melihat bagaimana analogi ini bisa menjadi gambaran yang pas tentang hubungan kita dengan orang lain dan bagaimana kita menghadapinya sebagai tantangan dalam hidup. Pertama, gelas sebagai gambaran diri. Mari kita mulai dengan melihat gelas sebagai diri kita sendiri. Gelas adalah sesuatu yang rapuh, tapi juga memiliki kemampuan untuk menampung banyak hal, sama seperti diri kita. Gelas bisa menampung air. Dalam konteks manusia, kita bisa menghandle emosi, perasaan, pengalaman, dan bahkan kesuksesan. Tapi ingat saudara, gelas juga bisa pecah jika tidak dirawat dengan baik. Seperti halnya kita, jika tidak menjaga kesehatan fisik, mental, atau emosi kita bisa pecah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga diri dengan baik, sama seperti kita akan berhati-hati ketika membawa gelas agar tidak pecah. Yang kedua, gelas yang berdekatan. Sekarang, bayangkan ada lebih dari satu gelas. Ketika kita menempatkan dua gelas berdampingan, apa yang akan terjadi saat mereka bersentuhan? Pasti ada bunyi dentingan. Ini sama dengan kehidupan kita sehari-hari ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang adalah gelas yang berbeda dengan isinya sendiri. Baik itu pengalaman, latar belakang, atau kepribadian yang unik. Ketika kita bersentuhan dengan orang lain dalam kehidupan, pasti ada gesekan atau benturan. Benturan ini adalah konflik, perbedaan pendapat, atau bahkan gesekan emosi. Tetapi, apakah itu sesuatu yang buruk? Tidak selalu. Seperti dentingan gelas yang berdekatan, gesekan ini adalah hal yang alami. Ia memberi kita kesempatan untuk belajar memahami dan berkembang. Benturan antara gelas dapat membuat kita sadar bahwa kita adalah ternyata bagian dari sesuatu yang lebih besar, yaitu komunitas, paguyuban, keluarga, tim, atau masyarakat. Yang ketiga, tantangan dan peluang dalam gesekan. Lalu, bagaimana kita harus menyikapi bunyi yang muncul dari interaksi ini? Apakah kita harus menghindari benturan dan menjauhi dari orang lain? Tentu tidak. Karena tanpa interaksi, kita tidak akan pernah belajar untuk berkembang. Kita akan tetap berada di zona nyaman tanpa pernah memahami cara menghadapi perbedaan. Seperti gelas yang bersentuhan, kita juga perlu menyadari bahwa setiap benturan adalah peluang. Peluang untuk lebih mengenal diri kita sendiri, mengenal orang lain, dan kemudian mencari cara untuk tumbuh bersama. Saat kita memahami bahwa setiap gesekan memiliki potensi untuk membantu kita belajar, kita akan lebih mudah menerima tantangan dalam relasi dan pekerjaan. Bayangkan dalam tim kerja, ketika ada perbedaan pendapat, jika kita melihat hal tersebut sebagai konflik tanpa solusi, maka kita tidak akan pernah berkembang. Tapi, jika kita melihatnya sebagai kesempatan, maka kita akan melihat jalan tengah. Justru itulah yang akan membuat tim lebih solid dan sukses. Berikutnya yang keempat, mengelola diri dalam berinteraksi. Sahabat, ada satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Ketika gelas-gelas saling berbenturan terlalu keras, mereka bisa pecah, sama dengan kita. Jika kita tidak mengelola emosi kita, yaitu terlalu sering mengalami konflik tanpa penyelesaian atau membiarkan gesekan itu jadi membebani kita, kita juga bisa pecah.
maka penting sekali untuk menjaga keseimbangan. Keseimbangan ini bisa kita dapatkan dengan cara memahami batasan, baik dalam diri sendiri maupun orang lain, mengelola emosi, menjaga komunikasi yang baik, dan yang paling penting, memberikan ruang bagi setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa merasa tertekan. Seperti gelas, kita perlu saling menghormati ruang satu sama lain agar tidak terjadi benturan yang berlebihan. Yang terakhir, bunyi yang indah. Pada akhirnya, bunyi gelas yang berdekatan itu tidak harus selalu dianggap negatif. Justru itulah suara kehidupan. Suara yang menandakan bahwa kita ternyata tidak sendirian. Suara yang menandakan adanya interaksi dan kehidupan di sekitar kita. Jika kita bisa mengelola bunyi ini dengan baik, maka ia akan menjadi sebuah melodi yang indah, melodi kebersamaan dan pertumbuhan. Jadi sahabat PUS, mari kita terus belajar dari setiap benturan dan dari setiap dentingan gelas yang kita alami dalam hidup ini. Anggap itu sebagai peluang untuk berkembang, untuk mengenal diri sendiri dan orang lain lebih baik lagi. Dengan demikian, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup ini ke depan. Pesan untuk setiap hati hari ini, ada relasi berarti ada tantangan dalam hidup. Seperti gelas yang berdekatan pasti berbunyi. Terima kasih sudah menyaksikan PUS hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share konten ini kepada semua hati lainnya. Dan juga dapat follow saya di Facebook, Urincan Siahaan. Sampai ketemu di episode PUS berikutnya. PUS, pesan untuk setiap hati.